3 tempat. Apa itu 3 tempat? Yang pertama di badan. Jelas nih, di badan nggak boleh ada najis ya. Yang kedua, siap di pakaian. Itu nggak boleh ada najis. Kecuali kita ada jar, misalnya ada apa? Ada luka, di mana luka itu darahnya nggak bisa berhenti. Ya, itu kalau misalnya darahnya seukuran koin 50 sen, ya, koin yang 50 sen zaman Bagela, itu dimaafkan. Tapi kalau lebih daripada itu nggak boleh, harus diperban, harus dibersihkan. Kalau saya sholat ya. Kemudian ada pengecualian juga, orang boleh sholat dalam keadaan darah semuanya. Kapan? Jika berperang. Ini masuk dalam pembahasan sholat khauf. Ya, sholat dalam keadaan berperang itu boleh tidak menghadap kiblat, boleh nggak pakai wudu, ya. Sambil perang, sambil bacaan sholat itu boleh. Kapan? Ketika nanti perang di Imam Mahdi, ya. Yang ketiga apa? Harus bersih fil makan, di tempatnya. Tempatnya ini apa? Wajibnya ya. Saya bahas wajibnya. Kalau sunnahnya di seukuran petak sejagahnya harus suci semuanya. Tapi kalau wajibnya bisa adil atau di 7 tempat. Kedua telapak kaki, tempat kita nempel itunya aja 2 itu. Tempat dengkul kita nempel itu harus suci. 2 empat saudara. Yang 2 lagi kedua telapak tangan, ya. 1 lagi apa? Jidat, bahasa Belandanya tangan, ya. Jadi jidat ini harus maksyufah, nggak boleh tutup. Jadi kalau ada orang rambutnya sekarang kan banyak di depan ini, jamet gitu kan, di depan rambutnya kan, terus dia sujud, ketahan sama rambutnya, nggak sah lagi. Ya. Ataupun perempuan jilbabnya terlalu turun ke bawah, sampai ketika dia sujud nggak kena, mata Syafi'i nggak bisa. Atau misalnya perempuan pakai niqab, pakai cadar, kemudian dia pakai cadar kemudian sholat, sujud ketutupan sama cadarnya nggak sah. Ya. Wa min satril aurat minas surah ila rukbah, dan cara yang kedua menutup aurat daripada pusar sampai dengkul. Ya, tapi kembali lagi la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Tidak ada sesuatu yang wajib kecuali melebihkannya, itu hukumnya pula wajib, ya. Jadi nggak boleh dipasing, diukur pakai penggaris. Ya, dipasing, terlipas dengan sunnah nggak boleh. Harus dilebihin sedikit. Yang dari bawah dinaikin sedikit, yang dari dengkul ke bawahnya sedikit. Ya. Tasaddil qiblah qa'iman murawihan baina badanaik. Maka menghadaplah kiblat sebelum sholat, menghadap kiblat dulu, jangan lari-lari, qomat baru wudu, lari-lari. Allahu Akbar, amin. Nah, ini nggak masuk dalam adab-adabnya sholat ya. Berdiri dulu. Makanya kalau misalnya berdiri itu ketinggalan ketika kita sampai di masjid, sampai di shofnya, kemudian imamnya ruku, itu disunahkan kita nggak terburu-buru. Ya, sunahkan kita nggak terburu-buru. Biarin imamnya sampai takbiratul ihram, kita ikut rakaat berikutnya. Jangan kita sholat dalam keadaan buru-buru ya. Kemudian apa? Murawihan baina badanaik. Kakinya direnggangkan. Ini untuk laki-laki, untuk perempuan dirapatkan. Kalau untuk laki-laki agak direnggangin. Jangan mepet banget. Ya. Bihaitsu sudah tadunha. Sekiranya enggak apa itu? Kalau bahasa Jawanya mampir gitu. Apa itu? Ditempelin antara kaki sama kaki, ditempelin. Kecuali perempuan. Kalau perempuan sunnah. Kalau laki-laki itu kalau sujud ataupun kalau sholat, sekiranya di kakinya itu bisa lewat kucing. Ya, direnggangkan. Ya. Kemudian wastawi qa'iman, berdiri tegak, tombung. Lulus, mau menghadap Allah lulus. Giliran dapat kerjaan gaji 5 juta sebulan, wah tegak paling depan. Kurang duit. Nggak tahu yang ngasih duit itu sumber-sumbernya juga yang ke atas. Allah juga yang ngasih. Kemudian waqra sebelum sholat ya, waqra baca qul a'udzu birabbil nas, baca surat An-Nas ya, tahassunan minasyaitonir rajim.
untuk menjauhkan diri daripada godaan-godaan syaitan. Wa ahdir qalbak, dan hadirkan dulu hatinya sebelum takbiratul ihram. Wa farrihu minal wasawis, was-was daripada syaitan itu, ya, bisikan-bisikan syaitan itu jauhkan dulu. Wa ndur baina yaday man taqum wa man tunaji, dan lihatlah dengan hatinya. Dan lihatlah di depan siapa kamu berdiri dan di depan siapa kamu minta pertolongan. Ya, seakan-akan kita ketika berdiri mau sholat itu kita ingat dulu, ini kita sedang menghadap dan yang mana kita meminta hanya kepada itu. Ya, jadi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan penuh taklim, penuh penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wastahi an tunaji maula biqalbin ghafir. Dan malulah ketika kamu meminta sesuatu kepada Tuhanmu dalam keadaan hati yang lalai. Ya, sholat, pengen masuk surga, takbiratul ihram, dan mikir cicilan. Ya, bukan sama ya tuh, mana? Udah tinggalin dulu tuh. Elah berapa menit? Kita nih sholat, 5 menit mah, lain orang dia 3 menit. Super ngebut. Yang penting wajibnya aja Al-Fatihah sama tahiyat. Itu doang yang dibaca. Yang penting tumakninah, biqadri subhanallah, selesai udah. Itu udah bagus sudah. Dapat sholat 5 waktu itu udah bagus, teman-teman. Ya. Kemudian wasadri mahsunun biwasawis, dan jangan menghadap Allah dengan hati yang dipenuhi dengan bisikan-bisikan syaitan dalam urusan dunia. Wa khabaith syahwat, dan apalagi ada beberapa orang sholat pikirannya kemana-mana, pikirannya menjurus kepada hal-hal yang berbau syahwat, hawa nafsu. Wa alam, dan ketahuilah annahu azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mutalib ala saradari, Allah itu selalu meneropong kepada hal-hal yang kita tutupi. Sebenarnya kita mau nutupin dia dimanapun tetap Allah tahu. Ya. Wa nadhirun ila qalbi, dan Allah melihat langsung kepada hati kamu. Wa inna ma yataqabbalu Allahu salatika biqadri khusyu'ika wa tawaddu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika. Dan Allah menjadikan kerendahan hatimu di depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu sholat, kerendahan hati, ketenangan jiwa, dan konsentrasi itu Allah jadikan 3 hal ini sebagai standarisasi Allah menerima sholat kamu atau enggak. Jadi ketika 3 hal ini kamu penuhi, Allah terima. Ketika enggak, enggak tahu. Kalau Allah mau terima, kalau enggak ya memang kita enggak pantas untuk diterima. Karena 3 hal ini enggak ada. Apa itu 3 hal? Yang pertama, rendah diri ketika menghadap Allah, jangan dalam keadaan sombong, nyali. Akhirnya 5 waktu, pernah lepas di masjid. Jadi kalau itu tuh pernah sholat di masjid. Jangan kayak gitu. Bisa jadi orang yang nggak sholat di masjid, hatinya bisa lebih hadir daripada orang yang sholat di masjid. Kemudian apa? Ya udah deh, kalau misalnya saya nggak bisa khusyuk, yang penting nggak sholat. Yang nggak khusyuk aja, sholatnya masih nggak diterima, masih ada terancam masuk neraka, apalagi yang nggak sholat sama sekali. Ya, kalau mikir kayak gitu. Kemudian waktu tenang, tunggu gerubugan, ya. Ya itu tadi, sholat jangan cepat-cepat, ya. Sholat yang tenang. Toh apapun yang menjadi tujuan kamu setelah sholat itu Allah semua yang ngatur. Kita ada proyek atau apa misalnya, ada kerjaan, untungnya 500 juta kan. Kita sholat bukan, Allah bilang gak jadi. Gak jadi, selesai. Tapi kalau kita mementingkan Allah tata kehidupan kita. Allah tata kehidupan kita dan keberuntungan kita ada di dunia ini. Dan yang ketiga apa? Faktor konsentrasi. Kalau udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan hilangkan segala sesuatu pikiran kecuali yang menyangkut tentang akhirat, ya. Fa'budhu fi sholatika ka'annaka tara. Kalau kamu udah takbiratul ihram, kamu harus berpikir, harus
membayangkan seakan-akan Allah melihat kamu. Seandainya kamu tidak bisa merasakan atau memikirkan itu, fa'inna takun taro, fa'inna mudar, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hambanya. Fa'inna tahul qalbu fahadha usul ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. Kalau kamu kesulitan dalam menghadirkan hati ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini daripada faktor seorang hamba yang kurang mengenal Allah. Kurang hajinya, kurang hadir majlis-majlis taklim, kurang hadir pengajian-pengajian. Ya, makanya hal-hal seperti ini menjadi modal untuk kita untuk semakin mengenal Allah. Untuk supaya apa? Ketika kita menghadap kepada Allah SWT, kita bisa menghadirkan hati kita. Maka kita ini nggak bisa kenal sama Allah kalau kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Kita tahu Allah itu seperti apa dari mana kalau nggak belajar? Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadam ini walaupun kurang lebihnya banyak orang yang mohon dimaafkan. Hadam ini walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin dan hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan dalam minggu kemarin, di mana kita masih berbicara tentang at-tawadhu wal kibr. At-tawadhu sudah kita jelaskan dalam minggu kemarin, yaitu merendahkan diri. Dan siapa orang yang merendahkan diri akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya al-kibr dikatakan dalam salah satu hadis qudsi, al-kibriya ridai wal adhamatu izari. Ketahuilah yang namanya sifat kesombongan itu adalah pakaian Allah. Itu adalah pakaian Allah. Yang namanya kesombongan itu adalah pakaian Allah. Faman naza'ani fihima aw wahidin minhuma alqaitahu fi jahannam wala ubali. Kalau ada seorang hamba yang coba-coba memakai pakaian Allah, sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian makhluk, bukan pakaian manusia. Makanya di sini diancam di dalam hadis qudsi, siapa orang yang memakai pakaianku, kata Allah, maka ganjarannya adalah al-qaitahu fi jahannam. Maka orang tersebut akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Karena sombong itu adalah pakaian Allah, bukan pakaian kita. Nah, jadi jangan coba-coba kita memakai pakaian-pakaian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sombong itu yang berhak adalah Allah. Makanya di dalam Asmaul Husna ada yang namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang maha congkak. Kenapa? Karena memang Allah memiliki segalanya. Jadi kalau Allah mempunyai sifat sombong itu layak dan patut, karena Allah yang punya segalanya. Kalau manusia tidak pantas dan tidak layak. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya yang namanya manusia ini kalau dia sadar, kalau dia tahu, dia sadar hakikat dirinya, annahu dalilun wa hagirun la yaliqu bihi. Sesungguhnya manusia ini hina, sesungguhnya manusia ini tidak memiliki apa-apa, manusia ini miskin, maka dia tidak pantas dan tidak layak untuk menyombongkan dia punya diri. Jadi kalau dia sadar
maka dia tidak akan sombong, karena sombong adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diberikan sebuah peringatan oleh muallif, oleh pengarang daripada kitab ini. Hati-hati kalian. Fahdar kullal hadar. Hati-hati, diberikan warning tentang masalah sombong ini. Kenapa? Karena sombong ini sangat berbahaya. Sombong ini sangat berbahaya. Bisa menghancurkan segala bentuk ibadah kita. Bisa menjadikan kita hina di hadapan Allah kalau kita memiliki sifat sombong. Minal kibir wal ijabil bin nafas. Hati-hati kalian, jangan sampai terselip sedikit pun di dalam hati sanubari sifat sombong. Wal ijabil bin nafas. Ujub, merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling hebat. Nah, ini dua hal yang akan menjurus ke dalam kesombongan. Jadi orang yang mempunyai sifat ujub itu bagian cabang daripada kesombongan. Sifat ujub itu bagian daripada sifat kesombongan, dan itu yang akan menghancurkan kita punya amal. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan sebuah peringatan kepada kita, ya, tentang bahayanya orang sombong atau orang yang ujub, merasa dirinya bagus, merasa dirinya mulia. Nah, di antaranya Allah katakan dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka, tidak senang, enggak cinta kepada siapa? Al-mutakabbir. Kalau enggak cinta berarti apa? Benci. Ya, kalau enggak cinta berarti benci. Maka di sini dikatakan innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah enggak cinta. Nggak cinta kepada orang mutakabbir. Kita beramal soleh, beribadah, melakukan segala perintah-perintah Allah. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan kecintaan datang dari Allah. Kita melakukan ibadah itu tujuannya begitu, mendapatkan ridhonya Allah, sehingga Allah cinta kepada kita. Tapi bagaimana mungkin ketika kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita melakukan segala amal-amal kebaikan yang diperintah oleh Allah, tapi di dalam hati kita ada rasa congkak yang sombong. Nah, congkak yang sombong ini menjadikan penghalang sehingga kita tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah, maka kita tidak akan menjadikan hamba yang dicintai oleh Allah. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Karena Allah nggak senang. Ya, Allah nggak senang, nggak suka sama orang sombong. Walaupun ibadah kalian bagus, walaupun amal ibadah kalian banyak. Tapi manakala terselip sedikit daripada sifat-sifat sombong, maka itu yang menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili. Sesungguhnya daripada hamba-hambaku yang sombong, yang congkak, apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannam. Maka akan aku seret orang tersebut, akan aku tarik orang tersebut untuk kemana? Masuk ke dalam neraka jahanam. Walaupun amal ibadahnya bagus, walaupun ibadahnya bagus, walaupun sholatnya bagus, tapi manakala di dalam hati, ya, ada sifat-sifat sombong, maka sifat sombong itulah yang akan menyeret kita untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Apa sih sifat-sifat orang sombong? Jadi juga disinggung dalam Al-Quran. Di mana Allah katakan innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau disebutkan kalimat la ilaha illallah, kalau mereka diberikan pemahaman dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka sombong dan congkak, tidak menerima
Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada orang-orang kafir pada saat itu di Mekah, bahwasanya jangan kalian menyembah selain Allah, jangan kalian bersujud selain Allah, jangan kalian mendewakan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, karena mereka-mereka itu makhluk biasa, tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Kembalilah kalian kepada Zat yang Maha Agung, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Nah, ketika kalimat itu disampaikan kepada orang-orang kafir untuk mengajak kepada tauhid, untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka congkak dan sombong. Mereka nggak mau menerima kebenaran yang datang dari Nabi. Jadi yang namanya sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Tahu ini benar, tapi karena sombong, congkak, dia tidak mau terima itu kebenaran. Dia tahu itu benar. Hati kecilnya dia tahu bahwa ini adalah kebenaran. Orang-orang kafir yang memusuhi baginda Nabi kita Muhammad SAW, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, itu hati kecilnya mereka yakin betul bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Itu hati kecilnya, dia meyakini Nabi Muhammad itu utusan Nabi. Tapi karena terjangkit sifat sombong, sombong itu menutupi dirinya, sehingga yang hak pun dia tidak mau mengakuinya, yang benar pun dia tidak mau mengatakan kebenaran. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita kalau tidak mengakui sebuah kebenaran, berarti sudah terjangkit sifat sombong. Akui dulu kebenaran itu adalah kebenaran, walaupun kita masih belum bisa melakukan kebenaran. Satu contoh, akui dulu bahwa memakai jilbab itu perintah dari Allah. Dah, akuin dulu. Akuin aja dulu. Habib, saya masih belum bisa pakai jilbab. Gak apa-apa. Insya Allah nanti dapat hidayah pakai jilbab. Tapi akuin dulu bahwa jilbab itu hukumnya. Itu dulu, akuin dulu. Paham ya? Nah, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang sombong nanti. Ya, orang yang congkak itu dia akan menolak kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah dia tolak. Kebenaran yang ada di Quran dia tolak. Dia nggak mau dengan kebenaran ini. Nah, ini yang dikatakan al-mutakabbir. Habib, saya tahu sholat teh wajib, tapi saya suka ninggalin sholat, Habib. Saya suka gampangkan urusan sholat. Kadang-kadang sholat subuhnya sampai jam 10, Habib. Misalnya begitu ya, misal begitu. Terlambat sering gampangkan urusan sholat. Tapi kita harus yakini bahwa sholat hukumnya. Nah, itu dulu. Itu dulu. Jadi kalau kita ditanya, kamu kan ninggalin sholat kenapa? Males, Habib. Saya kalau ninggalin sholat karena ngantuk, Habib. Tapi ketika ditanya, menurut kamu sholatnya hukumnya apa? Wajib. Kalau ninggalin sholat dosa enggak? Dosa. Nah gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kita harus mengatakan yang hak itu hak, walaupun kita masih belum bisa mengerjakannya. Ngomongin orang dosa enggak? Harus kita tahu dulu bahwa saya ngomongin orang dosa. Jangan dirubah. Oh enggak, saya kalau ngomongin orang nggak dosa, Habib. Kan orangnya itu benar begitu. Yang diomongin itu benar. Itu namanya dosa, itu namanya riba, ya. Nah, jadi orang yang mutakabbir, orang yang sombong itu dia nggak mau mengatakan yang benar itu adalah sebuah kebenaran. Begitu juga ketika Abu Sufyan, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy itu mereka tahu bahwa Nabi itu utusan Allah. Nabi itu seorang Rasul. Mereka yakin betul. Bahkan dahulu Nabi itu dikenal oleh bangsa Arab Al-Amin, orang yang mempunyai sifat amanah. Nabi itu sebelum diutus jadi seorang Rasul, Nabi diutus itu pada usia berapa? 40 tahun. Sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, itu Nabi dikenal di masyarakat Mekah, orang yang paling amanat di kota Mekah itu Nabi. Nabi teh nggak bakal bohong. Apa yang dikatakan Nabi teh pasti benar. Nabi bukan manusia pembohong. Itu sebelum Nabi menerima mandat sebagai Rasul. Jadi orang-orang Mekah itu tahu bahwa Nabi itu jujur. Nabi itu nggak pernah bohong.
Bahkan orang-orang Arab pada saat itu kalau punya uang itu kepingin aman, titipnya sama Nabi. Kamu kalau punya duit mau aman, mau selamat, titip sama Muhammad, udah pasti aman dah. Perempuan-perempuan yang punya emas gitu supaya gak dicuri sama suaminya. Benar. Supaya gak dicuri, aman dari pencurian suaminya. Itu titipnya ke Muhammad. Kata perempuan-perempuan, kamu kalau mau aman titip sama Muhammad, aman deh. Jadi di sisi lain mereka itu meyakini. Di sini saya lagi cerita ya tentang bagaimana Nabi itu manusia yang jujur. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran siapa dirinya, bahwa Nabi adalah Rasul yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi di sisi lain dia meyakini Nabi itu jujur, di sisi lain Nabi itu tidak pernah berdusta, tapi ketika diberikan kebenaran mereka nolak. Ini yang namanya mutakabbir. Makanya disinggung di dalam Al-Quran disebut innalladzina yastakbiruna an ibadati. Mereka tongkak dan sombong. Nah, ketika dikatakan la ilaha illallah, yastakbirun. Enggak, mereka enggak percaya. Mereka enggak percaya. Walaupun sebelumnya mereka percaya pada Nabi, tapi giliran Nabi menyampaikan kebenaran, enggak percaya. Makanya hati-hati ya, hati-hati kita jangan sampai menutupi sebuah kebenaran. Katakan kebenaran itu adalah kebenaran, walaupun kita masih belum bisa melakukannya. Sambil kita berdoa, ya Allah, saya lemah urusan begini. Berikan kekuatan ya Allah, berikan hidayah agar saya bisa menjalankan ini. Ya Allah, saya suka bohong. Padahal bohong itu dosa. Ya kan? Saya suka buka aib orang. Saya tahu itu perbuatan dosa ya Allah. Bimbing saya, tuntun saya agar saya bisa meninggalkan yang demikian itu ya Allah. Sebab orang itu ketika dia melakukan sebuah kesalahan, tapi dia tidak yakin bahwa yang dia lakukan itu kesalahan, maka dia akan terus berjalan. Ada orang misalnya punya keyakinan, maaf, buka jilbabnya boleh-boleh saja. Enggak apa, kerudungnya bukan jilbab. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, sampai selamanya pun dia nggak pakai jilbab. Kenapa? Karena dia menganggap itu bukan kewajiban. Paham deh? Nah, jadi yang hak itu harus dipertahankan dulu, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong ketika datang kebenaran kita mengelak dan kita tidak mau menerima kebenaran. Nah, di sini juga disinggung bagaimana manusia-manusia atau profil manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka-mereka yang tongkak dan sombong. Siapa mereka? Wa Qaruna, wa Fir'auna, wa Hamana, wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Shadaqallah. Luar biasa. Allah kasih contoh langsung profil-profil manusia yang tongkak dan sombong. Siapa mereka? Qarun. Siapa Qarun? Orang yang menimbun hartanya. Itu hartanya Qarun itu kuncinya saja, bukan hartanya. Jadi hartanya ditaruh di suatu tempat, kuncinya kalau kita hartanya ditaruh di lemari, kuncinya kita pegang kan begitu. Nah, itu kuncinya saja nggak kurang kalau membawa itu dia dikatakan sampai 10 unta untuk membawa kuncinya kekayaan Qarun, kekayaan kuncinya saja. Ya, itu 10 unta ngangkut saking banyaknya itu kuncinya. Artinya orang kaya luar biasa. Ya kaya sampai nggak ada tempat untuk menyimpan. Makanya biasanya orang-orang kalau lagi ngegali tuh ada harta dibilang harta no. Ya kan? Bahasanya kan harta karun, ya kan? Saking banyaknya itu harta karun sampai kalau kita saya itu harta karun. Mungkin dia benar hartanya karun saking banyaknya seperti itu. Ya. Nah, Qarun seperti ini tongkak sombong. Dia tidak menyadari bahwa harta itu datang dari Allah. Enggak. Ini harta datang hasil jerih payah saya. Ini harta hasil kerja saya, bukan pemberian Allah. Jadi tidak ada unsur yang datang dari Allah. Dia mengatakan bahwa harta ini adalah harta saya. Jadi kita kalau bekerja, ketika kita sukses, kita mengatakan ini sukses ini hasil kerja saya. Ini orang sombong ini. Betul kalian kerja, betul kalian usaha, tapi jangan lupa bahwa harta yang kalian dapatkan ini
tidak bisa lepas, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hasil kerja kita. Kerja kita itu bagian daripada ikhtiar. Tapi hakikatnya yang memberikan siapa? Nah, Qarun begitu, congkak. Dan yang kedua, Qarun congkak untuk tidak memberikan hartanya kepada fuqara wal masakin. Sambil mengatakan, ini duit saya, ini uang saya yang kerja. Enak amat itu orang-orang miskin. Mereka harus mendapatkan bagian dari uang saya, mereka nggak kerja, saya yang kerja. Maka Qarun pun tidak mengeluarkan sedikit hartanya untuk membantu fuqara wal masakin. Dan yang ketiga, Qarun dengan hartanya merasa dirinya paling kuat dan paling hebat. Hati-hati, orang kalau sudah punya harta banyak kan merasa dirinya paling kuat, paling hebat. Dia bisa ngatur semua manusia. Qarun seperti itu. Qarun seperti itu. Pada zaman Fir'aun, itu semua orang pada tunduk sama Qarun. Gak ada yang berani sama Qarun. Kenapa? Punya duit. Di masyarakat kita ini, kalau berhadapan sama orang yang punya duit, dia tunduk. Iya, berarti sifat-sifat Qarun teh ada. Ya, Qarun ya sifat-sifatnya ada. Tapi kalau sama orang kaya kan, masya Allah. Kalau ada tamu, kedatangan tamu orang kaya, kira-kira makanan yang disiapin sama kita tenang. Wah, masya Allah. Ada kunjungan orang kaya aja. Orang kaya aja tiap hari makan enak, benar kan? Orang kaya aja tiap hari makan enak. Jadi kalau ada kunjungan ke rumah kita, kasih bala-bala aja. Benar kan? Jangan dikasih yang enak-enak, mereka aja tiap hari makan enak. Justru kalau kunjungannya orang miskin, mereka nggak pernah makan Kentucky, mereka nggak pernah makan pizza. Kasih yang enak-enak. Jangan dibolak-balik. Giliran yang kaya yang datang dikasih buah-buahan pir yang mahal-mahal, apel dari New Zealand. Itu makanannya mereka. Giliran yang miskin datang diberikan dari pasar Tabok, buah-buahan yang sudah 4 bulan gak laku-laku teh. Jeruk udah baunya ngau teh. Lah, dikasihkan sama orang miskin. Nah ini yang kebalik ya. Nah Qarun seperti itu. Jangan sampai kita punya sifat-sifat seperti Qarun ya. Kita jangan pernah mendewakan orang kaya, jangan. Menghormati kepada semua orang sama. Ya. Jadi jangan kalau orang kaya itu dikasih spesialis. Minumannya, duduknya, penghormatannya, nah. Biasa-biasa aja, ngadepin yang begitu kan biasa. Ya. Nah, orang-orang yang kaya, Qarun ini adalah simbol profil daripada orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya kemudian dia congkak, dia congkak, sombong, apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah. Bukan saja hartanya, Qarunnya juga ditenggelamkan sama Allah. Hancur. Mana itu harta? Bisa nolong dia? Bisa bantu dia? Ketika Allah murka, ketika Allah marah pada orang yang kaya dan congkak seperti Qarun seperti ini, Allah tenggelamkan. Hartanya Allah isap, Allah sedot, Allah masukkan ke dalam buminya Allah. Qarunnya juga Allah tenggelamkan. Insya Allah. Jadi artinya kekayaan itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan dalam kehidupan kita. Terus apa yang mau disombongin dari kekayaan? Apa yang mau disombongin? Gak bisa. Kita di alam kubur nanti kedatangan mungkar nakir. Di alam kubur ketika ditanya man rabbuka, nggak ada itu istilah suap menyuap. Tak ada. Saya bayar duit banyak Habib. Nanti persiapan. Kalau ada mungkar nakir suap aja Habib. Di dunia kalian bisa nyuap, kalian bisa nyogok, bisa. Kalau di alam kubur udah nggak ada, udah selesai. Harta yang kalian kumpulkan itu semuanya nggak punya nilai, kecuali harta yang kalian salurkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menjadi amal baik, menjadi amal yang baik. Kalian sedekahkan kepada fuqara wal masakin, kalian bangun masjid, kalian bangun pesantren. Nah itu sedekah itulah yang nanti akan menghantarkan keselamatan kita ketika kita berada di alam kubur. Tapi kalau model Qarun seperti ini, ya, duitnya hilang semuanya. Paham? Simbol daripada orang yang kaya dan congkak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kebanyakannya manusia begitu. Giliran miskin teh banyak cita-citanya. Giliran miskin cita-citanya tinggi. Saya nanti kalau kaya, itu bahasa orang miskin tadi begitu. Saya nanti kalau kaya, Habib nggak usah khawatir. Begitu saya kaya, Habib saya kasih mobil, ngomong doang deh. Udah. Belum kaya, memang orang miskin cita-citanya
tinggi Pak. Banyak cita-citanya bohong semuanya. Belum kaya, belum. Ya, kalau saya kaya, saya mau bangun masjid, saya bangun pesantren, saya bantu orang-orang fakir miskin. Ngomong doang. Belum kaya, begitu duitnya kepegang, belum kaya. Masih separuh kaya udah oleh, Pak. Belum kaya, belum, masih dapat rezeki dikit aja udah. Ya, ini profil Qarun, manusia-manusia Qarun itu ada di zaman sekarang. Makanya diabadikan oleh Allah Ta'ala. Qarunnya sudah meninggal, tapi sifat-sifat Qarun itu ada di masyarakat kita. Qarun diabadikan. Wa Fir'aun, Fir'aun, simbolisasi seorang raja yang zalim, raja yang congkak dan sombong, gak tanggung-tanggung Pak. Fir'aun gak tanggung-tanggung. Apa yang dia lakukan dengan kecongkaannya, dengan kedolimannya, dengan kepengisannya. Dia katakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku Tuhan. Gak tanggung-tanggung. Karena kan banyak yang ngaku Tuhan. Dia Eden itu ngaku Tuhan. Aku Jibril, ada yang ngaku Nabi, macam-macam ya. Dari Ciamis ada yang ngaku Nabi. Ya, Masya Allah. Nih, hati-hati ya, pangkat kedudukan, ya, pangkat kedudukan. Ini Fir'aun ini simbol daripada seorang raja, seorang pemimpin yang zalim. Fir'aunnya hilang, tapi sifat-sifatnya masih ada di tengah-tengah kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Mau pemimpin rumah tangga, mau pemimpin daerah, mau pemimpin. Jadi jangan berbuat zalim. Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kita kan pemimpin. Pemimpin itu dibayarkan, pemimpin itu presiden, pemimpin itu gubernur, pemimpin itu bupati. Ya, itu bagian pemimpin. Tetapi secara umum, pemimpin itu kullukum ra'in. Kalian ini semua pemimpin. Suami pemimpin buat istri. Suami bapak pemimpin buat seorang anak. Kiai pemimpin buat seorang santri. Semua pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Setiap pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu bukan berarti apa orang yang punya kedudukan, bukan. Itu ya bagian pemimpin. Tapi kita ini juga seorang pemimpin. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat sombong dan congkak. Mentang-mentang saya seorang suami, saya kan pemimpin Habib. Nanti istri saya tekan-tekan. Ya kan begitu ada kan. Begitu istrinya lagi ngomong dikit, saya pemimpin kamu cicimu aja. Kan? Bahkan dia jadikan istrinya Masya Allah, dia tidak menghargai istrinya, dia menghinakan istrinya, dia tindas istrinya, dia sakitin hatinya. Ya, bahkan dia jadikan istrinya gak beda jauh sama pembantu. Ya. Balik, dia merasa saya pemimpin. Begitu istrinya berkata, benar tak? Ini jadi hal yang terkecil aja, ya. Jangan menjadi seorang pemimpin yang zalim, jangan jadi seorang pemimpin yang sombong. Kalian dijadikan seorang pemimpin untuk apa? Untuk mempunyai amanat kepada siapa yang kita pimpin. Jangan kita menjadi khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Tahu Haman? Haman itu siapa? Haman teh pecundangnya Fir'aun. Tahu pecundang Fir'aun? Pembisik Fir'aun. Suka komporisasi. Provokatornya Fir'aun teh Haman. Kalau sudah Fir'aun ngomong begitu itu Haman. Betul. Pokoknya apa yang dikatakan Fir'aun teh betul. Benar tak? Ayo Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Pertama kali yang membenarkan adalah Haman. Betul, engkau adalah Tuhan yang paling tinggi. Betul gitu ayat. Pembuang. Paham gak? Hati-hati. Kita ini kadang-kadang kalau yang ngomong pemimpin itu benar. Salah, tapi yang ngomong pemimpin benar, bapaknya benar pokoknya. Bapaknya pokoknya benar, yang penting bapak senang ya benar. Itu mentalnya mental Haman. Mentalnya mental Gak berani nyalain yang salah, gak berani. Kenapa Beb? Kalau saya ngomong yang salah ntar malah ribet urusannya. Ini saya ngomong salah, ini saya ngomong salah. Kalau yang ngomong salah siapapun orangnya tentu salah. Salah.
Jadi jangan lihat siapapun, kalau yang ngomong salah dia benerin. Justru orang yang membenarkan orang salah itu menunjukkan dia cinta. Ada orang jalan menuju Comberan. Kemana nih? Jalan terus. Ini orang baik. Ini orang baik apa orang jahat? Orang jahat. Tapi begitu orang begitu orang baik, dipegang tangannya, ditarik, sakit tapi selamat. Ini orang baik. Tapi di kita kan narik itu kamu tenang teh. Jorok ini. Iya, kadang-kadang di kita kadang-kadang begitu, ya. Nah, jadi kalau ada yang salah, luruskan. Tapi misalnya ada kesalahan, luruskan, nggak usah takut, nggak apa-apa. Jangan, yo. Karena manusia ini nggak ada yang sempurna, benar nggak? Manusia itu nggak ada yang sempurna, punya kekurangan, punya kesalahan di sana sini. Jadi kalau kita melihat ada orang salah, benerin. Bu, kalau lihat suami salah, tegur, cuci aja. Bangun. Suami sholatnya terlambat, tegur. Kamu kan pemimpin sholatnya bener. Ngambek masa bodoh teh. Tegur, saya salah saya tegur, nggak apa-apa, bener nggak? Asal negornya dengan cara baik. Jangan negornya tebak. Jangan begitu. Negornya juga harus pakai akhlak. Paham nggak? Ya. Nah, jadi jangan semuanya yang kita dengar diiyakan, diterima, walaupun ucapan-ucapan itu salah. Ya, Harun, Fir'aun, ini manusianya sudah pada mampus semuanya. Mampus, ya kan, orang-orang yang dilaknat sama Allah Ta'ala, ya kan, sudah pada mampus semuanya, benar nggak? Tapi karakternya, sifatnya itu masih berada di muka bumi. Yang punya sifat korun banyak, yang punya sifat Fir'aun banyak, Haman, paling banyak. Yang penting bapak asal bapak senang, mau boleh nggak? Nah, ya, jadi jangan. Jadi kita jangan mempunyai sifat-sifat seperti mereka. Apa? Dijelaskan dalam ayat ini, walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Tiga orang tadi, ya, manusia-manusia kelon ini orang tiga tadi, ya, itu Nabi Allah Musa datang kepada mereka memberikan penjelasan, memberikan syariat Allah, memberikan sesuatu yang datang dari Allah. Tapi tiga-tiganya nolak. Tiga-tiganya nggak mau terima, nolak. Kenapa? Karena ada congkak dan sombong yang ada di hati mereka, sehingga apa yang datang daripada Nabi Allah Musa mereka tolak. Apa yang datang daripada kebenaran mereka tolak. Simbol kebenaran di sini adalah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa adalah simbol daripada kebenaran. Jadi ketika Nabi Allah Musa menyampaikan kepada mereka yang punya simbol kesombongan itu, kebenaran yang disampaikan itu ditolak oleh mereka itu. Kemudian apa kata Allah? Di sini katakan fastakbaru, mereka congkak dan sombong. Jadi yang menghalangi untuk menerima kebenaran adalah sifat sombong. Jadi makanya sombong itu menolak kebenaran. Qarun nolak kebenaran, Fir'aun nolak kebenaran, Haman nolak kebenaran yang disampaikan kepada Nabi Allah Musa. Ya, apa-apa yang datang daripada Nabi Allah Musa mereka tolak. Nah, nolaknya itu karena faktor sombong. Apa kata Allah? Wa ma kanu sabiqin. Jangan dikira mereka akan luput daripada azabku. Ya, waktu di dunia mungkin mereka merasa dirinya menang, tapi itu semua nanti di akhirat akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu sekarang Fir'aun? Mampus. Mana itu Qarun? Mampus. Mana itu Haman? Mampus semuanya. Sombong. Akhirnya Allah balas, Allah turun tangan. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat daripada tiga manusia ini, jangan pernah mimpi dia akan menang. Jangan pernah mimpi dia akan selamat. Dia akan ditenggelamkan oleh Allah SWT seperti Allah menenggelamkan Qarun, Fir'aun dan Haman. Allah menghancurkan mereka dan Allah akan menghancurkan orang-orang yang mempunyai sifat seperti sifat mereka. Sifatnya Qarun, sifatnya Fir'aun, sifatnya Haman, ya, itu akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di situ bersemayam daripada sifat sombong. Kemudian Nabi SAW dalam salah satu hadisnya
inna ahabbakum ilaina wa aqrabakum minna fil akhirah ahasinukum akhlaq. Kata Nabi SAW, manusia yang paling aku cintai, manusia yang paling mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di sini Allah tidak katakan, Nabi tidak katakan orang yang banyak sholat, enggak. Orang yang banyak sedekah, enggak, karena itu adalah merupakan kewajiban. Tapi Nabi mengatakan apa? Ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Wa inna abghadakum ilaina wa ab'adukum minna, dan orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dimurkai oleh Allah, siapa mereka? At-tartarun. Apa at-tartarun? At-tartarun ini orang yang banyak ngomong tapi nggak ada manfaatnya. Ngomong, ilmu tak ayah, tapi ngomong, banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong teh banyak salah. Kalau banyak salah teh banyak dosa. Benar tak? Kita ini kadang-kadang nggak ngerti ilmunya, ngomong aja. Ya? Jangan jadi orang tartarun, orang yang banyak ngomong, yang ngomongnya nggak ada manfaatnya. Bintang dibalik itu Habib tadi banyak ngomong terus itu dari awal sampai akhir. Beda. Kalau Habib ngomongnya tidak ada manfaatnya, benar nggak? Ini maksudnya ngomong di sini tartur ini ngomong yang nggak ada manfaatnya, ngomong ngalor ngidul nggak ada manfaatnya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jangan banyak ngomong, karena banyak ngomong itu ya, nanti banyak salah. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah Taala. Nah, kemudian orang-orang yang orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang angkuh. Nah, orang-orang yang angkuh ini, orang-orang yang sombong ini nanti di akhirat, di sini diceritakan dalam salah satu hadis, ya, orang-orang yang sombong di akhirat itu, qala al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, karena yuhsyaru al-mutakabbirun yaumul qiyamah. Nanti orang-orang yang sombong itu di yaumul qiyamah dikumpulkan oleh Allah. Jadi sekelompok manusia-manusia yang angkuh, sekelompok manusia-manusia yang sombong, itu nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Dikumpulkan oleh Allah seperti semut-semut kecil. Yang dulu orang sombong kan menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Allah jadikan mereka itu seperti semut-semut kecil, yang ketika mereka jalan menuju neraka, itu mereka diinjak-injak oleh manusia. Kalau dulu dia di dunia, dia injak-injak manusia kan? Orang sombong kan begitu. Dulu di dunia, dia menginjak-injak manusia. Dia berbuat zalim kepada manusia. Dia berbuat kasar sama manusia. Dia berbuat semena-mena kepada manusia. Nanti di akhirat, giliran injak-injak mereka. Kalian injak-injak. Iya, dulu kita sebagai injak-injak sama orang sombong, ya, sama Fir'aun, sama orang-orang yang punya sifat seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarun, diinjak-injak, kita diperbudak oleh mereka, ya, kita didolimi oleh mereka. Apa-apa di dunia kita kalah, nanti di akhirat gantian, injak-injak. Setelah kita injak-injak mereka, kemudian orang-orang tersebut digiring oleh Allah masuk ke dalam neraka Jahannam, na'udzubillah min. Makanya orang yang sombong teh nggak ada bahasa menang. Orang yang sombong teh pasti kalah. Di dunia dia boleh berbuat semena-mena, boleh. Berapa lama sih orang hidup di dunia? Dia mau sombong dengan kekayaannya, mau berapa tahun? 200 tahun. 70 juga modal. Anda, dia menjadi seorang kayak Fir'aun, jadi seorang pemimpin, poli, jahat, biadab. Mau berapa tahun? 70, 80 tahun? Modal. Benar nggak? Dia mau jadi orang seperti Haman, penjilat, pecundang, ngipasin sana, ngipasin sini, yang penting dapat duit, pokoknya. Benar nggak? Mau berapa tahun? Dia begitu teh penjilatnya mau berapa tahun? 70, 80 tahun? Modal. Benar nggak? Nanti di akhirat diadab tuh Allah Ta'ala selama-lamanya di akhirat. Orang-orang yang dahulu waktu di dunia dia dolimin, waktu di dunia orang-orang tersebut dia dolimin, dia injak-injak, dia hina,
nanti di akhirat Allah tunjukkan keadilannya, orang tersebut menginjak-injak balik orang yang dahulu waktu di dunia mendolimi kita, sambil orang tersebut diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Pada saat itu kita berada dalam kemenangan. Itu sudah merupakan putusan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Allah menunjukkan keadilannya. Makanya di dunia ini jangan sampai terbesit sedikit sifat sombong. Jangan, ya. Apa-apa yang kita miliki hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang kita dapatkan, baik itu kedudukan, baik itu pangkat, baik itu kemuliaan, semua itu datang daripada Allah. Gak ada yang perlu untuk disombongkan. Dan setiap kali kita mendengarkan kebenaran, setiap kali kita sampai berita kebenaran kepada kita, belajar untuk menerima kebenaran. Karena kebenaran itu gak bisa ditolak. Hati kecil kita pasti menerima. Manusia itu fitrahnya dia tidak akan bisa mengingkari yang namanya kebenaran. Mulut bisa ngomong. Kita lihat orang nih, disuruh nilai, ini orang menurut kamu ganteng nggak? Hati kecilnya jelek ini orang, ganteng. Tapi hati kecilnya nggak bisa dibohongi. Hati kecilnya bilang, kamu tuh saya bohongi. Jelek orang ini. Ya, oh ini orang baik nggak? Baik. Mulutnya, hatinya nggak bisa dibohongi. Ya, jadi kebenaran itu nggak bisa dibohongi. Itu urusan hati. Nah, kita belajar antara mulut sama hati itu yang sinkron. Mulut sama hati yang sinkron, tapi jangan terlalu kebablasan. Kadang-kadang hal yang tidak prinsip, hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Misalnya menilai orang. Nah, kalau kita menilai orang itu beda. Yang tidak ada kaitannya dengan agama, kita boleh memberikan ucapan-ucapan yang bagus kepada orang tersebut. Misalnya, gimana menurut kamu? Bodi saya bagus nggak? Oh, ideal sekali. Walaupun gemuk, nggak apa-apa. Kalau yang itu jangan terbuka. Kamu teh gembrong banget, jangan begitu. Ya, itu urusan bukan urusan agama. Yang saya maksudkan di sini urusan agama. Kalau urusan agama, yang benar harus kita sampaikan kebenaran. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat sombong. Amin. Habib, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada teman yang beragama Kristen? Ya, memang masalah ini adalah masalah khilafiyah. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi sebagian besar ulama mengharamkan untuk mengucapkan Natal. Begini, ketika kita mengucapkan Natal kepada teman kita, kalau bisa dihindari. Toh kita tidak punya kepentingan. Kenapa harus ucapkan Natal? Kenapa? Ya kan? Kan nggak ada kepentingan. Kecuali kalau memang misalnya, Habib saya di kantor, begitu. Di kantor atau dalam hubungan bisnis. Kayaknya Habib sudah memang kondisinya kita harus ucapkan. Ini saya jawab kepada orang yang tidak bisa menghindar. Dia harus ucapkan. Ya, ketika kita mengucapkan kepada orang-orang Kristen, harus punya keyakinan. Kalau kita mengucapkan Natal kepada seorang selamat Natal, kalau kita mengartikan selamat Natal, selamat atas kelahirannya Yesus anak Tuhan haram. Paham ya? Ketika kita mengucapkan selamat Natal itu ada keyakinan bahwa Yesus anak Tuhan haram, nggak boleh. Kenapa? Karena ini berbicara tentang tauhid. Atau kita mengucapkan Natal mempunyai keyakinan bahwa agama Kristen adalah agama yang benar, haram. Karena agama yang benar adalah agama Islam. Tapi kalau kita sekedar mengucapkan selamat Natal, dah itu aja, nggak ada pikiran yang lain. Itu sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau bisa dihindari, kenapa harus repot-repot? Toh kalau kita selamat Idul Fitri juga mereka nggak ngucapin nama kita. Mereka kan nggak ngucapin, ya udah biasa aja. Kita sama orang di luar Islam yang penting kita bergaul baik, bertetangga baik, nggak harus ucapkan selamat Natal. Kalau bisa dihindari, hindari. Tapi kalau memang nggak bisa, niatkan bukan untuk meyakinkan bahwa agama mereka benar atau mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Ya, baik. Tapi berapa masa iddah wanita yang diceraikan oleh suami?
apakah boleh menerima pinangan dalam masa iddah? Seorang istri yang diceraikan suami, maka dia wajib iddah. Perhatikan ini dulu. Wajib iddah. Iddah seorang istri yang diceraikan oleh suami disebutkan dalam Al-Quran, yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Seorang perempuan yang dicerai oleh seorang suami, maka dia wajib iddah. Iddah itu yatarabbasna bi anfusihinna. Dia duduk berdiam diri di rumahnya, tidak keluar. Berdiam diri, duduk di rumahnya, tidak keluar. Sampai kapan? Thalatha quru. 3 kali bersih haid. 3 kali bersih haid, bersih haid, bersih haid, bersih haid. Nah, waktu dimulai bersihnya. Jadi gitunya haid bersih, haid bersih, haid bersih. Nah, di situ dia sudah lepas. Ya, jadi setelah itu dia boleh keluar, dia boleh keluar. Masa iddah selama 3 kali haid atau 3 bulan lah kalau gampangnya. Ya, kalau ibu-ibu kalau haidnya wajar, ya kan, katakanlah 3 bulan. Selama 3 bulan itu seorang perempuan yang dalam kondisi iddah, dia tidak boleh menerima pinangan. Misalnya sudah siap-siap nih, iddah, ada duda yang mau ngambil nih. Nah, kemudian duda tersebut mau melamar, sedangkan perempuan masih masa iddah, nggak boleh. Nanti setelah selesai iddahnya, silakan dia pinang dan silakan dia nikahkan. Paham ya? Jadi kalau ditinggalkan suaminya diceraikan sama istrinya, iddah, tidak diceraikan sama suaminya, iddah itu 3 kali suci. Ada yang tanya, Habib, kalau nggak boleh keluar, terus makannya kumaha? Paham ya? Makannya gimana nih, Beb? Misalnya punya anak 2 atau punya anak 3, ini kan anak-anak butuh makan. Ya, kalau makanya seorang suami, perhatikan, seorang suami yang mencerai istrinya dengan tolak satu ya, maka seorang suami wajib menafkahi istri selama dia iddah 3 bulan. Wajib, tong masa bodoh ini. Nggak boleh kabur, nggak boleh, wajib. Kemudian menyediakan tempat tinggal kepada istri tersebut selama masa iddah, sehingga istri tersebut tidak keluar ke rumah untuk mencari makanan. Habib, suaminya habis ngeres terus jalan, Habib, nggak ninggalin rumah, nggak ninggalin duit. Masalah deh kan? Gimana? Istrinya harus keluar. Istrinya kalau memang harus keluar untuk mencari nafkah, boleh. Tapi sebatas untuk mencari nafkah. Jadi misalnya dia kerja, katakanlah dia ngebantu atau dia di pabrik mau kerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Begitu dia kerja, jam 4 dia pulang, dia sudah tidak boleh lagi keluar dari rumah. Kenapa? Karena tugasnya dia untuk mencari makan. Nggak boleh dia sekaligus shopping, dia boleh nggak? Nggak boleh. Sekaligus jalan-jalan ke mall, Habib, nggak boleh, karena masih masa iddah. Kira-kira bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik. Habib, bagaimana caranya minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal? Makanya kalau orang tua masih hidup tolong diganggu. Jadi nanti meninggal baru minta maaf. Jadi kalau masih hidup nurut, dibilang masih hidup. Kita ini kadang-kadang nyesel kalau sudah orang tua udah meninggal. Bahasanya dulu masih hidup, kenapa saya? Nah, ini pengalaman. Kan kita sering dengar cerita seperti itu. Kalau kita udah dengar cerita itu, di hadapan kita ada orang tua, jaga dong orang tuanya. Ya, lindungi orang tuanya, jaga perasaannya, cintai orang tua, yang taat, yang nurut. Jangan kalau sudah meninggal baru sadar, iya, kenapa dulu saya nggak bakti? Itu bahasanya begitu, Mas. Ya, baru, ya udah. Ini pertanyaannya, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau kita orang tua udah meninggal, maka kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Diceritakan di dalam salah satu hadis,
seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Ja'a rajulun min Bani Salam, dari satu kelompok Bani Salamah datang ke Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, kedua orang tua saya sudah meninggal. Apakah saya masih bisa berbuat baik? Abirruhuma ba'da wafatihima. Apakah saya masih bisa berbuat baik kepada orang tua saya, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bala, masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Doakan kedua orang tua kita ketika kita selesai sholat. Doakan kedua orang tua kita. Kemudian bersodakohlah atas nama orang tua. Jadi kalau kita mau sodakoh, titipkan namanya orang tua. Saya sodakoh nih. Mau sodakoh di majelis, mau sodakoh di masjid, mau sodakoh di anak yatim. Saya sodakoh nih buat kedua orang tua saya. Kita tetap mendapatkan bagian pahala dari Allah. Orang tua kita tetap mendapatkan pahala. Itu cara kita berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, sambung tali silaturahmi yang dahulu orang tua kita bersilaturahmi kepada orang tersebut. Kita orang tua kita kan ada teman-temannya nih, orang tua kita nih, teman-teman baik orang tua kita dulu. Nah, begitu orang tua kita meninggal, maka untuk menyenangkan hati orang tua, sambung mereka itu, silaturahmi, datengin mereka itu, menyambung kembali orang-orang yang dahulu disambung oleh orang tua. Nah, itu kalau kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan pahala seperti anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan lupa doain orang tua. Dengan habis sholat, doain ketika kita sujud, doain ketika kita selesai. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kemudian datang ke kuburannya, ziarah, baca yasin, baca tahlil buat orang tua kita, sehingga kita ditulis menjadi anak yang baik kepada orang tua. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah ma'bud fi kulli makan. وأنت خير